satu hal yang memang masuk tahun yang baru ini, memang satu pesan yang saya tangkap adalah harus ada jemaat yang bersaksi. Jadi tidak cuma kita khotbah, kita didatangi nabi-nabi dari luar negeri, ya toh, dari hamba-hamba Tuhan juga. Bukan itu saja, bukan itu poinnya, tapi kita harus bersaksi. Kenapa? Beberapa waktu lalu saya diingatkan Tuhan kesaksian dari beberapa orang begitu. Ketika saya nonton di YouTube, saya mikir ini rasanya kuncinya juga hari-hari ini. Jadi kuasa gelap itu kekalahannya cuma karena dua hal. Yang pertama oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita. Kesaksian kita itu siapa? Ada syaratnya juga. Orang yang tidak menyayangkan nyawanya. Anda betul-betul harus 100% ikut Tuhan. Nggak bisa kita tidak ikut Tuhan. Anda kalau pengen kaya hari ini, tak kasih tahu kuncinya. Ada 3. Udah, gitu. Khotbahnya ngono ya. Pengen kaya toh? Amin. Pengen utangnya lunas, pengen kaya, kuncinya cuma 3. Catatan baik-baik. Yang pertama, jangan doyan duit. Yang kedua, jangan nguber duit. Dan yang ketiga, jangan cinta duit. Sudah. Saya tidak pernah mengajarkan kita kejar kekayaan. Wah itu wes. Enggak. Kekayaan kejar kita masalahnya. Yesaya 60 saudara baca, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Bukan kita yang datang cari kekayaan ke bangsa-bangsa loh ya. Enggak. Dan ini sudah dibuktikan secara profetik bagaimana hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan dari berbagai negara ke sini gitu. Dan ini pun kita masih cecetan. Ada satu lagi tokoh, kalau saudara pernah ke Sun City Madiun makan donat Jeko, atau saudara makan di depannya itu ada roti bread puff. Nah itu yang punya itu namanya Johnny Andrian. Itu yang punya salon mahal di kota-kota besar. Istrinya namanya Butina Andrian. Itu adalah seorang yang melayani Tuhan, evangelis. Mereka 1 bulan tinggal di Indonesia, 1 bulan tinggal di Singapura. Dan kemarin sampai hari ini masih cecetan, nanti saya mau ditelepon lagi malamnya untuk ngefikskan dia mau datang ke sini. Amin. Jadi wong sugih tenan tak omongnya. Jadi duduk pendeta iki, wong sugih tenan. Orang yang tidak sembarangan. Saya sampai heran-heran, ini kok bisa datang ke sini semuanya ngapain gitu loh. Loh, betul enggak? Saya sendiri sampai heran. Saya dapat visi Yesaya 60, saya sendiri sampai heran kok bisa gitu loh. Orang yang tidak pernah dipikirkan, orang yang tidak pernah tak bayang nih, tiba-tiba aja orangnya hubungi, tanya istri saya, tanya saya gitu. Itu gimana caruban begini loh. Saya mikir, kok bisa kayak begitu? Kuncinya cuma satu, jangan kamu kejar. Sesuatu yang kamu kejar itu tidak akan pernah kamu dapatkan. Catat baik-baik. Yang terlihat hari ini, yang Anda kejar, Anda pengen rumah baru, mobil baru, sudah saya ngalami. Anda kejar, hilang duitnya. Betul nggak? Tapi hari ini ada satu pesan yang Tuhan taruh. Saya ini kan orangnya kan memang profetik, saya, Pak Tim, Bu Susi, ya, Bu Dani juga, itu yang keluyuran ke luar negeri, Bu Dani. Ya, itu jadi kita ini orang-orang profetik, tak kasih tahu. Saya belajar gini, melihat yang orang lain lakukan dulu. Kenapa orang ini lakukan itu? Itu saya selalu ngecek gitu. Dan beberapa hari ketika kita ini doa pagi di tempat ini, saya belum tanya Bu Susi juga. Biasanya Bu Susi itu kalau deklarasi Yesaya 60 1 sampai terakhir itu dibaca, dideklarasikan sebelum kita doa pagi ya di sini nih. Tapi setelah itu biasanya Bu Susi itu deklarasi dari punyanya Mahanaim, betul ya? Tapi beberapa minggu terakhir, ya saya tidak tanya memang. Saya kalau sama Tuhan gitu, saya tahu kalau dari Tuhan tidak usah ditanya dulu, nanti baru ngerti jawabannya. Ketika itu saya diam gitu, tiba-tiba habis Yesaya 60, Bu Susi itu baca Mazmur 23. Dan itu terus sampai kemarin. Nah hari ini tadi enggak. Hari ini tadi tudung perlindungan Mazmur 90 gitu. Tapi dari kemarin itu kok kenapa kok Yesaya 60 lanjutnya Mazmur 23. Mazmur 23 itu kan gembala yang baik. Coba kita baca dulu. Mazmur 23 1 sampai 6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya.
Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini dibaca terus sama Bu Susi. Dan sama seperti hari ini saudara duduk mendengarkan ayat ini, mungkin dalam hati saudara berpikir, lah ini sering diwaca karo pendeta-pendeta, Pak. Betul lah? Ini sering ayat ini sampai kita ini rasanya ini mocoy semaleh karena sudah sering terlalu dibaca. Bayangkan saudara, saya ikut doa pagi dibaca nih terus kalau Bu Susi ya, itu sekolah apal itu. Gitu. Dan sampai satu titik tadi pagi Tuhan bicara gini, kamu lihat gak kenapa Daud nulis ini? Kalau saudara belajar sejarah Alkitab, seorang nabi kalau nulis lagu, nulis firman, nulis pesan Tuhan, itu selalu ada latar belakangnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tahu nggak di mana Daud ini nulis kondisinya apa sih? Kenapa dia mengatakan engkau adalah gembalaku, takkan kekurangan. Ia memberikan aku di padang rumput hijau. Tak kasih tahu. Ternyata sejarahnya ketika saya cari tahu, Daud waktu nulis ini dia itu berada di tanah yang kering. Dia berada di tanah yang banyak bebatuan, yang di selah-selahnya itu tumbuh rumput-rumput hijau. Ya cuma itu aja. Di perbukitan. Dia tidak menulis ini pada waktu dia lihat betul-betul banyak rumput hijau, lihat domba, ada gembala. Enggak, tiba. Dia nulis ini di tanah yang kering. Yang aneh dong. Kapusan loh Pak, ya enggak. Alkitab memang begitu. Firman Tuhan selalu diucapkan, diwahyukan, dituliskan kepada nabi-nabinya pada waktu kondisi berkebalikan. Percayalah. Selalu ditulis. Kenapa? Janji Tuhan, catat baik-baik, janji Tuhan selalu bertentangan dengan kondisi hari ini. Yo saya 60 kekayaan bangsa banyak, aku tagih utang ya Pak. Ya toh? Wah tagihanku sih oke, hari ini pun tagihan saya juga banyak, sama. Tapi ketika saya dikasih tahu Tuhan tentang kondisi di mana Daud menulis ini, Nabi Daud menulis ini, saya kaget. Itu bukan kondisi yang enak loh. Dia nulis ini. Kita mocornya enak, air tenang. Oke, saudara baca dari sekolah minggu kan diajari gitu ya Bu Susi ya. Ini ada sungai tenang, ada domba, mbak-mbak, itu anak suketnya dimplok. Iya, enak toh. Dengerinnya tuh bayangkan itu seperti padang rumput di Switzerland ya toh, di New Zealand, di Australia yang enak-enak. Ini dia nulisnya enggak di situ ternyata. Di padang yang banyak batunya. Dan yang mengejutkan adalah saya baru ngerti kenapa Bu Susi baca ini terus. Daud menulis ini ternyata di satu tanah, tempat di mana Elia dipelihara Tuhan. Di mana itu? Sungai Kerit. Aneh kan? Percayalah, nabi-nabi zaman dulu mengalami sesuatu, menulis sesuatu, mesti diulang oleh nabi berikutnya. Yesus pada waktu Rut terima janji Tuhan, di tanah Efata kamu akan termasyur, di tanah Bethlehem kamu akan jadi makmur. Itu diulang dengan kitab berikutnya sampai akhirnya Yesus lahir di kota Bethlehem. Dan Yesus kalau ditarik garis keturunan ke atas, salah satunya adalah keturunan dari siapa? Rut. Selalu begitu. Dan Daud menulis ini berikutnya. Setelah Mazmur, saudara baca kitab Raja-Raja, itu ada peristiwa namanya Elia habis perang dengan namanya Isabel. Dia ngalami peperangan besar. Dia hadapi namanya Isabel. Isabel itu memang bikin sebel. Memang bikin sebel. Namanya juga Isabel, ya kan? Diancam lalu dia lari kabur kemana-mana sampai akhirnya Tuhan bawa dia ke Sungai Kerit, tempat di mana Mazmur 23 itu ditulis. Bayangkan. Jadi kalau hari ini kondisimu nggak enak, duitmu nggak ono, kan kelihatan dari wajahnya tuh hari ini coba ditolak lah ya tuh. Terus ketok, podo sing khotbah yo ngono. Itu sama. Itu ternyata tempat terbaik pertolongan Tuhan datang. Setuju katakan amin. Tempat terbaik pertolongan Tuhan waktu saudara dan saya mengalami kekeringan,
tanah yang padas, banyak batunya, nggak ada airnya. Dan ketika Elia di Sungai Kerit, dia dipelihara Tuhan oleh burung gagak, dikirimi daging, dikirimi roti tiap hari. Itu kondisi yang mungkin bagi kita enak ya, tiap hari dikirimi burung gagak, dikirimi duit sama orang yang kita tidak ngerti dari siapa, enak. Tapi persoalannya ini yang jadi pertanyaan hari ini. Siap nggak kita menghadapi Isabel dalam hidup kita? Tahun ini akan banyak lompatan-lompatan Tuhan besar. Bulan depan ini saya lagi nunggu duit juga. Waduh kan? Iya sama. Itu lompatan buat saya di tengah kondisi, bayangkan 3-4 hari Pak Tim, tokoku sepi. Dan tidak punya saya saja nih, mertua yang lain saya lihat ya waduh, gelondang kabeh. Di sini pegawai tengok-tengok bahasa Inggrisnya. Tapi saya mau kasih tahu, tahun ini jangan kaget, nanti akan ada lompatan rohani, kejutan besar, kekayaan itu akan datang. Wah, itu mengejutkan sekali. Tapi persoalannya gini, Tuhan ingatkan, sebelum Elia di Sungai Kerit, dia hadapi Isabel loh. Isabel itu apa sih? Orang yang nggak enak, ngomongi sengak, sakarepe dhewe, tukang nyelatu loh. Ini ketoknya nih gereja kita kan banyak loh. Ya, jenis-jenis begini kan diternak gitu loh sama setan rasanya. Betul enggak? Kan banyak sekali kan orang-orang itu. Kita sudah bener sih kurang bener. Nah, itu orang Isabel juga. Ada orang-orang kondisi di sekitar kita yang menjengkelkan sekali, membuat kita budrek. Entah itu orang tua, mertua, mantu, anakmu, wes putumu, lumpukno kabeh, megelke kabeh. Tapi saya beritahu, salah satu kunci loncatan besar, Anda harus ketemu mereka. Ada satu orang yang benci saya, yang saya nggak kenal, ngerti orang, benci saya. Tiba-tiba mendatangi saya, nyalami saya. Loh iya toh? Ini kan saya menyediakan hidanganku di hadapan lawanku. Artinya apa? Kejangan lawan. Diperdamaikan, itu kuncinya. Bukan kita ngece lawan toh, enggak. Lawan itu diajak makan. Kalau kita anak Tuhan punya kasih, ya ajak makan orang yang memusuhi kita, betul enggak? Saya sudah cerita beberapa waktu lalu, orang yang memusuhi kita ya tak datang nih. Saya juga datang sama dia. Dan itu clear, selesai. Kenapa? Buat saya, hidup dalam pendamaian itu lebih enak daripada Anda pegel terus. Elia pun juga stres kok mengalami itu. Hanya karena satu perempuan, nabi besar loh, bayangkan. Ini nabi enggak gemen-gemen. Bisa mendatangkan api turun dari langit, membakar korban habis. Dia sikat semua nabi Baal. Ini kurang sakti apa? Nabi yang satu ini. Bahkan dia ini tidak pernah mati. Alkitab ngomong, dia diangkat, dijemput kereta berapinya Tuhan. Sampai jubahnya diturunkan ke anaknya namanya Elisa, anak rohani. Ini nabi hebat. Hanya karena apa? Perempuan. Tapi tak kasih tahu, karena dia ketemu Isabel, dia mengalami pemeliharaan Tuhan. Setuju kata tahun ini akan banyak kekeringan terjadi. Tapi tak kasih tahu, jangan takut. Jangan takut. Ini sedang saya khotbah, Anda saya kok diingatkan Tuhan, tulisan utang-utang mbuh ning kertas mau ning ndi nanti kita angkat bersama-sama di hadapan Tuhan. Seperti Hizkia berdoa. Saya sudah tak siap ning HP ratusan juta. Ya toh, utang ratang tulisan butuh piro ya tulisan. Itu dengan iman. Ya. Tapi rumah nopot baik rek, ojo nulis utangmu dok. Yang kedua, ada salah satu orang di Alkitab yang dia juga mengalami kelimpahan besar, namanya Yusuf. Yusuf itu jadi orang nomor 2 di Mesir, dia ngatur keuangannya Mesir. Dan dia adalah orang yang dipakai Tuhan di usia muda. Itu kalau orang ahli ekonomi ngomongnya sudah PhD ini, sudah profesor ini. Gelarnya sudah honoris causa, kalau saya honoris kaos ya. Ini sudah honoris causa. Kenapa? Dia bisa memanage 7 tahun keuangan Mesir dan kelimpahan yang terjadi di Mesir, dan dia bisa melewati 7 tahun berikutnya kekurangan dengan tanpa minus. Ini manajemen keuangan dari mana? Tanpa hutang loh. Malah dia mengiutangi rakyatnya. Ya toh, rakyatnya gandumnya disuruh 1/5 dikumpulkan. Kita 1/10 uangnya ya Pak ya.
1/10 sih angel kita, ya toh, nek gak dielikne benulan pendeta buah, ya toh. Enggak pernah kita ngasih perpuluhan. Ini zamannya Yusuf 1/5. Disimpan untuk apa? Masa kekeringan berikutnya. Tapi tak kasih tahu, Yusuf tidak pernah dia bertemu dengan Fir'aun dan mengartikan mimpi kalau dia tidak ketemu tante Potifar, betul tidak? Tante mana? Wes toh, tante-tante ki repot ini gereja, nek gak tobat lambene, wah rumpet. Betul enggak? Oh ngedok ini kan lambene oke soalnya. Kalau dia tidak ketemu tante Pot, dia nggak ketemu Firaun, betul enggak? Loh, yang membuat dia bisa ketemu Firaun siapa? Tante Potifar di penjara. Di penjara dia ketemu juru minuman dan juru roti. Yang selamat juru apa? Juru kunci, juru masak malah. Juru minuman. Yang juru roti diartikan mimpinya dia mati. Dan ketika dia sedang di penjara, pada waktu juru minuman dengar Raja Fir'aun punya mimpi, dia ingat siapa? Yang di penjara. Andai kata tanpa tante Potifar, dia tidak ketemu Yusuf. Dan mungkin juru minuman tidak keluar juga, sama saja. Saya percaya namanya pengaturan Tuhan, saudara. Jadi semua hal yang kita kerjakan itu pengaturan Tuhan, bukan acara. Kita tidak pernah buat acara, kita tidak mau bikin acara. Makanya di tempat ini saya declare bahwa ini adalah rumah Bapakmu. Engkau mau nyanyi ya karepmu, sing gak iso nyanyi pengen nyanyi ya karepmu. Ya toh, saya tidak pernah lihat latar belakang Anda melayani Tuhan di tempat ini. Ya Mas Gondrong enek, Mas Gundul nek main ya ora apa-apa. Ya toh, bebas pokoknya. Siapapun boleh. Kenapa? Ini rumah Bapakmu. Engkau bisa bebas melayani Bapakmu. Betul dong? Kalau Pak Tim misalnya anaknya kumpul semua Sincia, kumpul di rumah, siapapun boleh dekat dengan Pak Tim. Ya dibeda-bedakan. Itulah prinsip family. Ini adalah keluarga. Sama. Yusuf pun juga ngalami yang sama. Sampai akhirnya dia ketemu tante Potifar, dia masuk ke penjara. Yang terakhir ada satu lagi, tapi ini bukan tante. Om ini om nakal dan tante girang ini rumpet ya. Wis pokoknya kode aja tiba ya. Yang namanya harus tebak dia, Esther. Esther itu sudah masuk kualifikasi dan menggantikan Wasti jadi ratu. Dia punya satu masalah dengan orang yang namanya Haman. Anakmu jombok kayak jeneng Haman. Ora aman ya, gak aman. Haman itu ingin membinasakan kaum Israel. Karena ternyata kalau saudara baca sejarah, Haman itu kalau tidak salah salah satu keturunan dari suku yang harusnya Saul itu disuruh bantai habis, disisakan sama si Saul kelihatannya. Betul enggak? Amalek, suku yang tersisa, dia punya dendam kepada orang Israel, umat Tuhan. Dongkol dia. Ketika Esther naik, dia ngerti Esther orang Yahudi. Dia berusaha membunuh suku Yahudi hari itu. Esther harus ketemu Haman. Sampai akhirnya Haman dikalahkan. Dan orang Israel menjadi bangsa yang besar. Dalam hidup ini engkau akan ketemu dengan orang-orang seperti itu Bapak Ibu. Jangan khawatir. Tapi percayalah, ketika engkau bertemu dengan orang itu, Tuhan akan bawa kamu seperti Elia di sungai Krit yang kering berbatu. Tapi disitulah pemeliharaan Tuhan. Mungkin di situ Elia tidak bisa cari roti karena seluruh negeri kekeringan. Elia juga tidak bisa cari daging tempatnya Kades. Tapi tak kasih tahu kenapa Tuhan pakai burung. Burung adalah salah satu carane wong Jawa sanepan ya Pak Dengar ya. Salah satu simbol dari Tuhan. Pertolonganmu datang dari atas. Itu juga kata-kata. Burung itu kan dari atas mencelok ke bawah. Dia terbang dari atas ke bawah. Sama. Jangan pernah tahun 2023 ini, kita sudah masuk 1 bulan, Anda memasuki dengan cara manusia. Tidak bisa. Pertolonganmu bukan dari depan, belakang, kanan, kiri, tapi dari atas. Tujuh katakan amin. Dan yang terakhir, orang yang menghadapi sesuatu sampai dia akhirnya jadi besar siapa? Daud. Daud kalau tidak ketemu Goliat, dia tidak bisa jadi besar. Yang membuat Daud dipromosi Tuhan jadi raja ketika dia ketemu Goliat. Apa raksasa hari? Utang? Pasti.
kondisi pendidikan, ekonomi, rumah tangga pecah, nggak karu-karuan, pelayanan juga tidak jelas misalnya. Itu adalah, semua itu adalah Goliat. Tapi ini waktunya untuk anak Tuhan hadapun Goliat. Percayalah, Goliat itu lebih kecil dari Tuhan. Daud lebih kecil dari Goliat, tapi karena Daud beserta dengan Tuhan, dia punya kekuatan yang lebih besar dari apapun. Jangan pernah mengandalkan manusia. Kalau hari ini saudara dilecehkan, tidak dianggap orang karena kondisi ekonomi, kita kasih tahu, saya pun ngalami. Saya pun ngalami. Dan sampai hari ini pun juga mungkin ngalami juga. Dibanding-banding itu sering. Ya kan? Kita ini berbuat baik, tetap aja elek. Itu biasa buat saya. Tapi saya mau beritahu, ada pemeliharaan Tuhan. Saya percaya berkat itu datangnya dari langit. Hujan itu turunnya dari atas ke bawah. Kalau banjir itu mesti membuat hancur. Betul enggak? Jadi jangan harapkan banjir. Banjir itu pertolongan yang istilahnya dari manusia, malah membuat hidupmu berantakan. Kita kasih tahu. Jangan pernah mengandalkan manusia, air yang dari bawah membuat hidupmu lebih berantakan. Harapkan air dari langit. Seperti embun yang dari Bukit Hermon mengalir ke Bukit Siam. Kalau mengalir itu jadi sungai. Kalau pertolonganmu dari atas, hidupmu baik-baik saja, diberkati Tuhan. Tapi kalau engkau mengandalkan yang di bawah, di sekitarmu, golek tangan kanan kiri, gali lubang, tutup lubang, lebih jernih. Kalau hari ini ketika kita deklarasi, setiap hutang-hutang kita angkat di hadapan Tuhan, akui dulu engkau salah. Engkau salah mengelola keuangan, engkau salah pakai uang, engkau salah memanage semua keuangan keluargamu. Diakui dulu. Haru. Engkau angkat itu setiap hutang-hutang kita di hadapan Tuhan. Kalau saya hutang bisnis, kalau saudara tidak tahu hutang konsumtif atau enggak, saudara angkat di hadapan Tuhan dan Tuhan akan jawab. Minggu depan saya tunggu kesaksiannya. Amin. Pasti banyak yang ditolong Tuhan. Nah, saya mau saksi juga, saya tutup dengan 2 kesaksian. Beberapa hari ini saya dan istri itu mikir, wah besok Rebo ini wajah tuku beras ya untuk pesta rakyat. Dan juga kita butuh uang gitu. Karena besok Selasa kan ada hamba Tuhan juga datang. Hari Rebo betul. Dan hari Selasa ini kan kita menyiapkan makan juga. Dan toko lagi sepi, kita sama istri sambatnya itu hampir 2 hari yang lalu malahan. Dari hari ini. Ketika tadi saya ngambil keyboard, saya tidak ngerti. Ada bunting tiba-tiba datang. Apa ya butin ya, tak ceritanya. Enggak apa-apa. Enggak, tenang, berkatmu enggak hilang. Ya. Nah, gila. Dinggesok Rebo. Apa iki kamu? Lihat beras. Waduh, saya di mobil, saudara. Tadi ngambil keyboard, saya sampai beres milih. Saya ngomong, kok bisa ya? Kita tuh baru kemarin sambat beras. Dikasih beras. Dan ini kelihatannya nanti rusun mau datang loh besok. Aku ya tetap tuku berasnya tetepan ya. Ini kelompok rusun itu mau turun ke sini semua. Sudah tak kasih tahu. Rusun yang di situ, yang dekat imigrasi. Dikasih beras. Lagi mikir dapat. Sambat duit tuh. Hari ini kan ini persekutuan. Saya biasanya tak titeni nek kayak persekutuan biasanya Tuhan mesti berkati. Nek hati saya tidak salah, mesti diberkati. Tapi ini kok sepi terus ya. Habis dapat beras, ya toh. Agak sore jam 2 tadi Pak Matias kan datang setengah 3. Kita dapat order 1 pickup. Aneh kan? Tepat, mesti kayak gitu. Saya tidak minta. Tapi tiba-tiba tidak tahu bagaimana cara. Waktu ini masih tepat, tidak pernah terlambat. Dan pertolongan Tuhan nanti, saudara juga mengalami yang kayak begitu. Ya toh. Mesti aneh. Jadi buat saya, Butin ngasih beras itu pesan profetik yang saya sampaikan hari ini, yang sudah tak persiapkan, bahwa pertolonganmu dari atas, bukan dari samping, bukan dari tetangga, bukan dari orang gereja. Dan ingat baik-baik, seperti Abraham berkata kepada Raja Sodom, sehelai tali kasih pun aku tidak akan ambil dari kamu, supaya nanti kamu tidak bisa ngomong berkatku itu dari Sodom. Karena Abraham sangat tahu dia punya perjanjian kepada Tuhan yang memberkati kamu
yang ngutuk kamu. Tutup Alkitab kita, berdoa. Pemain musik saya minta untuk maju ke depan. Sudah disiapkan rincian utangnya Bapak Ibu sekalian. Cik, mujizat bisa dong lagu nih. Yang membelah laut. Mana Mbak Nika tadi? Nika meme mana? Pertamanya begini. Membuat mujizat. Nah, itu. Dan Kiki. Kita semua persiapkan hatimu di hadapan Tuhan. Sebelum kita angkat setiap pergumulan keuanganmu di hadapan Tuhan hari ini, satu hal yang saya minta adalah Bapak Ibu sekalian berdiri di hadapan Tuhan. Kalau selama ini engkau hedonisme, engkau konsumtif, bertobat, engkau konsumsi sesuatu hanya untuk dilihat orang, engkau bertobat. Hari ini kita mau minta ampun di hadapan Tuhan. Saat ini kau mungkin ada yang kurang ajar kepada orang tuamu sehingga untuk akan dalam hidup. Mungkin ada di antara saudara juga saat ini yang mengecewakan orang lain. Engkau yang menggunakan uang dengan tidak benar. Ini waktunya kau bertobat dulu di hadapan Tuhan. Bersihkan hidupmu sebelum Tuhan memberkati. Sediakan wadah yang baru sebelum anggur itu dicurahkan dalam hidup. Yang punya hutang online atau juga hutang di bank kredit dan lain sebagainya, saudara, akui di hadapan Tuhan. Akui kesalahanmu, minta ampun dulu di hadapan Tuhan. Tuhan ingatkan saya tentang janda.
yang dia mengumpulkan bejana-bejana ketika penagih hutang datang ke rumahnya ingin mengambil anaknya untuk dijadikan budak karena dia tidak bisa bayar hutang. Tetapi ketika dia melangkah sesuai dengan yang Nabi Tuhan katakan dalam hidupnya, dia taat, dia melakukan dengan kesetiaan, dan akhirnya minyak itu muncul, minyak itu mengalir di setiap bencana yang dia sediakan, sampai akhirnya Alkitab berkata hutangnya lunas dan dia hidup dari lebihnya. Hari ini dengarkan baik-baik pesan Tuhan buat saudara. Tempat ini adalah tempat di mana kekayaan tersembunyi itu ada. Yesaya tertulis di tempat ini. Tempat ini bukan cerita tentang persekutuan, tempat ini cerita tentang Tuhan. Tempat ini bercerita tentang pengalaman-pengalaman manusia-manusia yang bertemu dengan Tuhan. Tempat ini adalah tempat di mana Tuhan bekerja dalam diri kita manusia sederhana yang diremehkan orang, yang tidak dipedulikan orang, yang tidak dianggap orang. Tetapi kita dimampukan bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena kekuatan Tuhan. Dan tempat ini Tuhan berkata, aku akan menjadikan ini sebagai the true story. Bukan hanya the true story, tapi juga menjadi the love story-nya Tuhan, di mana Tuhan hadir kepada mempelai-mempelainya. Ini waktunya saudara untuk memulai cerita yang baru dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Bersihkan dirimu dalam nama Yesus. Kau yang masih punya ganjalan, minta ampun di hadapan Tuhan. Siapa bereskan setiap dosa-dosa tersembunyi yang engkau sendiri tidak sadar. Tuhan ingatkan saya satu hal yang kita baca di Mazmur 23. Ketika tempat itu berbatu, di sela-sela batu itu tumbuh rumput yang sangat hijau. Dan tahun ini ketika kau masuk dalam kegersangan dalam hidupmu, percayalah akan ada waktunya, akan ada sela-sela yang disediakan Tuhan untuk berkat itu tiba-tiba muncul secara tiba-tiba dalam hidupmu. Kira-kira keuangan dengan cara yang ajaib. Kami perkatakan Tuhan ulangan 15 ayat 4 di tempat ini, bahwa maka tidak akan ada orang miskin di antara kami. Itu akan terjadi sejak hari ini. Ini adalah tanah pusaka, tanah yang diberikan Tuhan kepada kami. Caruban adalah kota yang diberkati. Dari Caruban ini akan muncul cerita kepada bangsa-bangsa. Di tanah ini juga Tuhan akan memberkati. Ada tabung yang akan memberkati banyak kota, akan memberkati banyak bangsa, akan memberkati banyak manusia yang ada di tempat ini. Setiap orang yang bersentuhan dengan tanah ini, hidup mereka akan diberkati. Ketemu Tuhan, ada perjumpaan ilahi di ruang-ruang tersembunyi dalam hidup kata Tuhan. Kalau orang melihat Tuhan, buang semua kekecewaanmu, buang semua sakit hatimu, buang semua kelainan yang tidak penting di dalam Tuhan. Bukan itu yang Tuhan mau. Kirbat yang lama harus diganti dulu sebelum anggur yang baru dicurahkan pada sore hari ini. Kau akan kenal Tuhanmu, kau akan kenal Tuhanmu, kau akan bersentuhan langsung dengan Tuhanmu. Jangan pernah takut orang ngomong kamu gak mampu, keluargamu underestimate terhadap engkau, meremehkan engkau, membandingkan engkau dengan saudaramu. Tapi hari ini Tuhan berkata, kau yang kecil, engkau akan jadi termasyur, dan kamu akan jadi makmur di Bethlehem, kata Tuhan. Di kota ini, kota yang kecil, kota yang kecil, engkau akan termasyur, engkau akan makmur, keturunan akan memberkati bangsa-bangsa, kata Tuhan. Setiap mata akan melihat, engkau akan tercengang. Setiap mata dan telinga akan mendengar perbuatan Tuhan yang dikerjakan dalam hidupmu sejak hari ini, akan terkejut, dan mereka akan memuliakan Bapamu di surga. Bless this land, berkati
sampai India Tuhan. Kami berkati sampai Cina akan terima Yesus, sampai kepada Yerusalem akan ada gerbang yang baru yang Tuhan bukakan. Dari Indonesia kepada India sampai ke Yerusalem. Setiap orang-orang yang mengutus berangkat ke sana akan membawa satu urapan yang baru. Akan ada waktunya dari tempat ini Tuhan akan meminjam hati untuk menangisi bangsa-bangsa. Persiapkan dirimu. Akan ada waktunya di mana Tuhan memakai air matamu, meminjam air matamu untuk bisa nangis untuk bangsa-bangsa yang sebelumnya lo tidak pernah pikirkan. Bila ada musik itu adalah hati Tuhan. Orang musik turunkan hujan pertobatan Tuhan, turunkan hujan berkabut saat ini. Bila ada musik dah hayal apa yang sih. Oh, ada musik dah hayal apa yang sih. Mari kita angkat semua pergumulan di hadapan Tuhan. Hadapkan kepada Tuhan hari ini. Hambamu berdoa secara profetik hari ini seperti Hizkia berdoa. Setiap pergumulan yang diangkat, hutang piutang, kebutuhan yang ditulis, hari ini kami berkata kepada Tuhan, Kau adalah El Shaddai, Kau adalah perisai kami, dan upah kami akan sangat besar. Dan hari ini Tuhan kami deklarasikan, sama seperti Hizkia berdoa, maka pertolongan kami datangnya dari langit, pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Di tempat yang maha tinggi tidak ada lagi kekeringan sejak hari ini. Semuanya lunas dengan cara yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap hutang piutang, setiap ikatan kebutuhan yang belum lunas, hari ini akan dilunaskan di dalam nama Yesus. Terjadi uang-uang mujizat, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada kami dengan cara yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima semuanya dengan iman. Kami terima semuanya keajaiban-keajaiban Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kepada pasukan Tuhan. Engkau melihat hati kami. Engkau melihat seperti Yabes berdoa Tuhan. Kami berdoa di hadapan-Mu. Biarlah sakit penyakit itu jauh dari kami. Engkau perluas daerah Tuhan dalam nama Yesus. Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu berkata, maka Tuhan menjawab doanya. Dan hari ini kami percaya, pulang dari tempat ini kami pulang dengan cara yang baru, dengan keajaiban yang baru Tuhan. Kami melangkah dengan cara-cara Tuhan, bukan cara manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur di hadapan Tuhan. Percaya Kau sudah terima keajaiban, Kau sudah terima hal yang baik dari Tuhan. Firman-Mu semua berkata tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama, katakan di dalamku, jadi bukti kebenaran. Sekali lagi sama-sama angkat pujian ini dengan iman, katakan hidupku mengenapi firman-Mu. Amen. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran. Semua berkata jadi bukti kebesaran Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Tepuk tangan yang meriah buat Allah yang telah menjawab segala doa dan pergumulan kita. Kita yakin kita
Tuhan jawab, Tuhan kabulkan. Seperti Tuhan menjawab doa Yabes, dia dibuat lebih mulia dari saudara-saudaranya. Dulu dia miskin, sekarang dia kaya raya. Dulu dia kekurangan, sekarang diberkati berlimpah-limpah. Dulu jatuh miskin, dulu kekurangan, dulu tidak punya apa-apa, sekarang diberkati berlimpah-limpah, dibuat menjadi kaya, semakin kaya dan sangat kaya. Demikian juga semua berkat ini kami terima malam hari ini, sore hari ini, di tempat ini. Kami percaya Tuhan juga akan perintahkan burung-burung gagak untuk mengirimkan berkat-berkat. Sesungguhnya pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami percaya, kami percaya apa yang sudah Tuhan taburkan pada sore hari ini atau malam hari ini sungguh membuat kami menjadi kuat, jadikan kami jadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami bukan orang-orang yang kalah, tapi kami adalah umat yang lebih dari pemenang. Kami lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo semua berbahasa roh saudaraku. Terus perkuat roh saudara dengan berbahasa roh. Penuhi atmosfer caruban dengan bahasa roh. Penuhi alam caruban dengan bahasa roh. Haleluya, haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Semua nyanyi buat Tuhan, katakan bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus.